Halo teman-teman, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Masih dalam posisi rebahan kah? Kembali lagi bersama saya Bang Abuy. Di video kali ini, saya akan melanjutkan film yang saya bahas di video sebelumnya. Di situ saya sudah tayangkan ceritanya dari episode 1 hingga episode 2. Di sini, saya akan membahas episode yang ketiganya ya. Oke lah, tanpa spoiler di awal, langsung aja pakai celana dalam Anda dan share repet. Pada episode ketiga ini, kita diperlihatkan dengan Jung Ho yang sedang mengikuti Gi-hun yang dibawa oleh panitia permainan. Tujuan Jung Ho mengikuti peserta dalam permainan tersebut untuk mencari kakaknya yang ikut dalam permainan. Setelah Jung Ho berhasil mengikuti mobil yang menjemput para peserta, lalu mobil-mobil tersebut diangkat ke dalam kapal. Dengan keahliannya, Jung Ho menyelinap di salah satu mobil tersebut. Dengan detektif Jung Ho yang masih menyelinap di kapal, lalu dia masuk ke dalam mobil yang Gi-hun tumpangi. Tak lama kemudian, para panitia pun memeriksa semua identitas dari peserta yang ada di dalam mobil dengan alat pendeteksi wajah. Namun ketika panitia memeriksa peserta yang satu, dia tidak bisa mendeteksi wajah Jung Ho. Lalu Jung Ho yang tak ingin ketahuan, dia pun langsung melumpuhkan panitia yang memakai baju merah. Lalu Jung Ho memakai baju itu dan membuang mayat panitia tersebut ke laut. Kemudian, datang dua orang panitia menyuruh Jung Ho untuk segera siap-siap. Singkat cerita, kapal pun tiba di sebuah pulau yang tersembunyi dan mobil-mobil yang mengangkut peserta pun diturunkan dan lanjut jalan. Kemudian para peserta dibawa dan ditempatkan seperti yang pertama mereka alami, yaitu diganti bajunya dan ditidurkan di ruangan tersebut. Singkat cerita, kakek yang sadar karena dibangunkan Gi-hun, si kakek nampak bahagia dan bersemangat karena bisa bertemu lagi dalam permainan ini. Dan tidak disangka, peserta yang tadinya tidak ingin melanjutkan permainan akhirnya kembali juga, karena mereka sadar bahwa hidup di dunia pun sama-sama kerasnya. Dan ternyata, Sangwo juga ikut kembali ke dalam permainan. Tak hanya Sangwo, Ali pun juga ikut kembali ke dalam permainan. Dan akhirnya, mereka pun berencana membuat tim yang terdiri dari Gi-hun, Sangwo, Ali, dan sang kakek tua. 이 친구가 나를 완전히 한 손으로 들던데. 나도 같이 해요? Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Dongsu dan Si Byuk yang juga kembali ke dalam permainan. Di sini, Dongsu mengajak Si Byuk untuk bergabung ke dalam timnya. Namun, Si Byuk pun menolaknya, lalu kemudian datang seorang yang memotong pembicaraan mereka, dan Dongsu yang sombong pun langsung pergi meninggalkannya. Lalu kemudian panitia yang berbaju merah melaporkan kepada ketua yang bertopeng hitam. Dia mengatakan bahwa dari 201 orang peserta yang kembali hanya 93 peserta dan sisanya menolak untuk kembali. Singkat cerita, mereka pun dikasih makanan agar mereka tetap semangat untuk melanjutkan permainan. Lalu di sisi lain, Jung Ho yang sedang menyamar, dia dicurigai oleh panitia lain. Sebab Jung Ho yang tingkahnya sangat kebingungan, kemudian Jung Ho masuk ke ruangan. Dia melihat poster yang bergambar panitia dilarang membuka topeng yang dipakai. Lalu kemudian dia pun membuka topengnya dan diawasi oleh seseorang. Kembali ke Ryung yang sedang mau buang air kecil. Dia tidak diperbolehkan buang air kecil oleh panitia. Ketika Ryung mau buang air kecil di tempat, dia akhirnya diberi izin untuk ke toilet. Dan ketika mau masuk, Si Byuk menyerobot dan ikut masuk. Ketika di dalam toilet, Ryung yang sedang mengeluarkan benda, entah di mana benda itu dikeluarkan, dan kukira benda tersebut untuk apa, dan ternyata itu hanyalah tempat penyimpanan rokok dan korek.
Ryung pun langsung membakar sebat rokok. Kemudian, ketika dia sedang enak-enaknya ngerokok, dia dikagetkan dengan si Byuk. Lalu mereka berencana dengan si Byuk yang masuk ke dalam ventilasi untuk mencari tahu isi dalam permainan ini. Dan Ryung berpura-pura susah keluar nya. Hal ini agar bisa mengulur waktu. Di sini, si Byuk melihat panitia sedang mengolah gulali dan dia pun langsung turun. Kemudian panitia yang curiga pun masuk dan si Byuk pun turun tepat waktu. Lalu ketika panitia masuk, dia dimarahi oleh Ryung karena dia masuk tanpa izin. Singkat cerita, malam pun tiba. Jungho yang kesulitan tidur, dia pun mengirim pesan kepada pihak kepolisian bahwa dia ada di tempat yang rahasia. Pagi pun sudah tiba, mereka lalu berkumpul untuk sarapan pagi. Kemudian Ryung bertanya kepada si Byuk apa yang dilihatnya kemarin, lalu si Byuk mengatakan dia mencium aroma gula. Lalu di sisi lain, Jungho pun memakai topengnya dan mengikuti panitia yang lain. Singkat cerita, mereka yang lagi sarapan pun mendengarkan pengumuman bahwa permainan kedua pun akan segera dimulai. Dan diperlihatkan dengan panitia yang sedang membawa alat sesuatu. Mereka pun dibawa ke dalam lapangan permainan dan tempat tersebut berbeda dengan tempat sebelumnya. Setelah cukup lama, panitia menyuruh para peserta untuk memilih gambar yang ada di depan mereka. Lalu Sang-woo menyuruh mereka untuk berpencar karena mereka tidak tahu dengan permainan ini. Lalu mereka berdiri di depan gambar yang mereka pilih. Kemudian para peserta disuruh memilih wadah masing-masing. Ketika mereka membukanya, isinya adalah permen gula di mana mereka harus memisahkan permen gula sesuai gambar yang mereka pilih. Dan di sini, Gi-hun memilih gambar yang paling sulit, yaitu gambar payung. Lalu permainan pun dimulai. Jika mereka gagal memisahkan gula dengan gambar yang mereka pilih, maka mereka akan dieliminasi oleh panitia. Dan jika waktunya habis, mereka juga akan habis. Di sini mereka harus berhati-hati agar permen gula yang mereka pisahkan bisa sempurna. Gi-hun yang kesulitan sangat ketakutan karena gambar Gi-hun lebih sulit daripada yang lain. Lalu kemudian ada peserta yang tak sengaja mematahkan permen gulanya dan dia pun dieliminasi dan ditembak hingga mati. Tak hanya dia, peserta yang lainnya pun ikut mati karena gagal mengeluarkan permen gula tersebut dan satu persatu dari mereka ditembak. Ketika cukup lama, sebagian peserta yang berhasil mengeluarkan permen gula pun selesai dan bisa melanjutkan ke permainan. Dan mereka pun dibawa ke ruangan untuk menunggu babak selanjutnya. Kemudian di sisi lain, Gi-hun yang fokus mengeluarkan permen gula, dia sangat kesulitan untuk mengeluarkan permen tersebut. Waktu terus berjalan, lalu Gi-hun pun punya ide untuk menjilati permennya, agar permen bisa lebih tipis. Di sisi lain, Ryung yang sudah menyelesaikan tugasnya, dia memberikan korek api kepada Dongsu agar Dongsu bisa lebih cepat untuk menyelesaikannya. Kemudian, Gi-hun yang menjilati permennya dilihat oleh semua orang peserta, hingga peserta lain pun mengikuti cara Gi-hun untuk menjilati permennya masing-masing. Lalu di sisi lain, Dongsu yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan disusul oleh sang kakek. Ketika cukup lama, Gi-hun yang terus menjilati permen gula, dia pun berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Lalu diperlihatkan dengan peserta yang menutupi permennya, ternyata dia mematahkan permennya. Ketika mau ditembak, dia pun bergegas dan memberontak hingga dia menyekap panitia. Peserta yang gagal di permainan itu pun ditembak panitia. Lalu, kemudian peserta yang menyekap panitia pun menyuruh panitia untuk membuka topengnya.
Ketika panitia membuka topeng, ternyata panitia tersebut masih muda dan peserta yang menyekapnya menembak dirinya sendiri. Lalu, ketua panitia datang dan menembak panitia yang membuka topeng tersebut. Karena panitia dilarang membuka topeng tanpa seizinnya. Dan kemudian, film pun bersambung. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Agar saya bersemangat untuk membuat video selanjutnya.